Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan melanjutkan penjelasan materi yang kemarin, yaitu masuk ke bagian cara kerja. Nah, jadi pada bagian cara kerja ini ada beberapa step, yaitu yang pertama ada step persiapan, yang kedua ada step pembibitan, yang ketiga ada step pemindahan bibit, dan yang terakhir ada step pemanenan. Nah, yang pertama yaitu step persiapan. Persiapan yang pertama sudah jelas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, jadi semua alat dan bahan yang sudah ada tertera di sini, silakan kalian siapkan. Nah, itu misalnya si A bawa ini, si A bawa gunting, si C bawa botol bekas air mineral, dan seterusnya seperti itu. Kalau kalian tidak paham alatnya yang mana, misalnya tempat semai itu yang mana, Mister sudah sediakan slide-nya kemarin kan. Ini adalah tempat semai, ini adalah sampah plastik dan sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya memotong botol air mineral menjadi dua bagian dengan bagian bawah lebih panjang dibandingkan bagian atas. Gunakan 5 botol air mineral per kelompok. Jadi setiap kelompok itu wajib menyediakan 5 botol air mineral ukuran 1500 ml kan, atau botol besar. Nah, dipotongnya seperti apa? Dipotongnya tuh seperti ini. Nah, jadi dipotong menjadi dua bagian, tetapi bagian bawahnya ini lebih panjang dibandingkan bagian atasnya. Nanti dikira-kira saja seperti apalah. Intinya lebih bawah ini karena yang kita pakai di bagian ininya. Oke. Setelah itu, ambil bagian bawah botol yang sudah dipotong tadi, ambil bagian bawahnya atau yang lebih panjang, potongan yang lebih panjang. Lubangi bagian dasar botol dengan menggunakan paku yang sudah dipanaskan menggunakan korek. Nah, untuk memegang paku ketika dipanaskan gunakan tang. Nah, jadi kan ada tang itu jepitlah tang. Tang itu menjepit paku. Nah, setelah itu pakunya dipanaskan pakai korek. Nah, seperti itu. Fungsinya tang supaya apa? Supaya kalian megang pakunya nggak kepanasan. Karena panasnya itu merambat. Nah, oke. Maaf. Kenapa pakunya harus dipanaskan? Supaya mudah melubangi plastiknya. Nah, seperti itu. Bagian bawahnya lah dilubangi. Lubangnya seberapa banyak? Mungkin sekitar 5-10 lubang. Nah, pokoknya jangan kebanyakan, jangan kedikitan. Fungsi lubang itu untuk apa? Supaya air ketika kita nyiram tanamannya itu airnya tidak mengendap di dalam pot. Nah, seperti itu. Kemudian mengecat botol dengan warna yang sudah disepakati oleh kelompoknya. Jadi kelompok kalian itu jangan sama lah warnanya, harus sudah kongsi dengan kelompok-kelompok yang lain kayak gitu. Nah, bahwa jangan sampai kalian sama warnanya dengan kelompok yang. Kalau misalnya sama, Mister suruh cat ulang lah. Kenapa? Nanti warna itu yang membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, seperti itu. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya warna itu menggunakan. Ada 5 botol, ke 5 botolnya dicat. Ketika mencat gunakan sarung tangan plastik supaya apa? Supaya catnya kena tangan. Nah, gitu. Nanti kalau kena tangan ribet, menghapusnya harus pakai bensin. Nah, seperti itulah. Nah, keringkan botol plastik yang sudah dicat selama 1 hari. Nah, mungkin di halaman nanti kita keringkan lah, cari tempatnya nanti. Oke, next. Nah, kemudian pembibitan. Nah, isi tempat semai dengan tanah pupuk sampai penuh pada setiap lubang semainya. Ini kan ada tempat semainya. Nah, ini kan tempat semainya. Ini ada kan lubang-lubangnya nih. Nah, setiap lubang-lubang ini kalian isi dengan tanah sampai penuh. Oke. Yang mana? Letakkan 1 biji bibit selada pada setiap lubang semai. Nah, pada lubang semai yang sudah ada tanahnya tadi, letakkan 1 bibit. Nah, 1 bibit saja. Nanti kelihatan tuh. Nah, lubang mana yang nggak tumbuh? Wah, berarti ini antara salah menanam atau bibitnya nggak bagus. Nah, seperti itu lah. Siram dengan air secukupnya pada setiap lubang semai. Siram dengan air setelah kalian letakkan, siram dengan air secukupnya dengan menggunakan alat siramnya tadi. Siramnya kan sudah ada. Nah, ini adalah alat siramnya. Nah, alat siramnya. Oke. Nah, letakkan tempat semai di daerah yang terkena sinar matahari. Gak usah sih kena matahari langsung, gak usah. Yang penting ada cahaya matahari. Gak teduh tempatnya. 5. Siram 1 kali sehari sampai bibit selada siap dipindah ke pot yang lebih besar. Nah, jadi cukup 1 kali sehari saja menyiram bibitnya itu,
atau benihnya itu, nah, sampai bibit seladanya itu tumbuh lah, tumbuh, siap dipindah ke pot yang lebih besar. Kemudian tahap pemindahan bibit. Nah, yang pertama-tama, dalam botol air mineral dengan tanah pupuk sehingga hampir penuh. Nah, botol air mineral yang sudah kita lubangi bagian bawahnya tadi isi pakai tanah pupuk hingga hampir penuh. Nah, jangan penuh hingga hampir penuh. Tangannya pakai sarung tangan plastik tadi juga supaya tangannya nggak kotor. Nah, yang kedua, pindahkan bibit beserta tanahnya dari tempat semai ke pot botol dengan menggunakan skop kecil. Satu pot satu bibit. Nah, itu kayak gini. Nah, ini kan ada tanah, tadi diisi tanah, ada bibitnya sudah tumbuh. Jadi satu kotak ini langsung kalian serok dengan tanah-tanahnya, yang kalian cabut tanamannya. Nah, kalian serok dengan tanah-tanahnya menggunakan apa? Menggunakan skop kecilnya tadi. Nah, setelah kalian serok, ini satu lubang ini penuh, kalian pindahkan ke pot botol plastiknya yang sudah berisi tanah. Nah, gitu. Nanti untuk teknis lebih detailnya nanti mesti jelaskan ketika praktek. Nah, satu pot, satu bibit. Satu pot botol plastik itu satu bibit letakannya. Berarti ada 5 tanaman sawi nanti kalian gunakan 5 pot. Susun dengan rapi pot botol yang sudah ada bibit di tempat yang terkena cahaya matahari. Susunlah dengan rapi, letakkan. Siram setiap pagi dan sore dengan air secukupnya. Jadi untuk penyiraman ini nggak mutlak pagi dan sore sih. Yang penting ketika kalian datang ke sekolah siram, ketika pengen pulang siram lagi. Nah, seperti itu intinya. Nah, kemudian next, saya terakhir yaitu tahap pemanenan. Nah, biasanya pemanenan ini paling seru karena hasilnya sudah kelihatan. Siapa yang benar-benar mengikuti cara kerjanya, menanamnya itu dengan penuh perasaan. Intinya tuh merawat tanaman itu dengan sepenuh hati intinya. Nah, maka hasilnya akan bagus juga nanti. Yang pertama yaitu cabut perlahan selada dari pot botol, tubuh cabutlah. Bersihkan tanah yang masih menempel pada selada. Tanahnya dibersihkan lah. Yang menempel pada selada itu dibersihkan tanahnya. Potong akar selada dengan menggunakan gunting. Potong dengan menggunakan gunting akarnya lah. Ambil 2 tanaman selada, kemudian satukan dan ikat dengan menggunakan tali rapia pada bagian bawah selada. Nah, jadi mungkin nanti kalau 5 itu 2 dan 3 mungkin 2 diikat, 2-nya diikat dulu, tanaman selada diikat pada bagiannya, kemudian 3-nya itu diikat disatukan. Nah, kayak gitu. Selada siap dijual atau dijadikan bahan makanan. Nah, gitu. Jadi ketika sudah itu pengen dijual boleh, pengen dibawa pulang makan di rumah boleh, misalnya bikin capcay kah atau bikin lalapan kah atau untuk bikin burger kah. Oke, Mister Rasa mungkin sampai di situ aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke Mister via chat pribadi lah. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.